Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandasari Dewi. Saya dari kelas A reguler 2018. Saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya dengan mata kuliah Antropologi Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang etnomedicine, etnopsikiatri, saman dan penyembuh lain, kekuatan dan kelemahan dalam pengobatan sistem non-barat. Nah, baik. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu etnomedicine. Etnomedicine merupakan cabang antropologi medis yang membahas tentang asal mula penyakit, sebab-sebab dan cara pengobatan menurut kelompok masyarakat tertentu. Nah, contohnya itu seperti gambar ini. Ini merupakan pengobatan cara orang Jawa. Yang dimana ini merupakan jamu cokoan. Ini pengobatan untuk anak yang susah makan atau anak yang mogok makan. Nah, selanjutnya itu ada etiologi penyakit, yang dimana ini merupakan sebab-sebab dari penyakit. Sistem penyebab penyakit ini ada dua sistem medis. Yang pertama itu sistem medis personalistik, yang kedua ada sistem medis naturalistik. Sistem medis personalistik merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen yang aktif yang ditujukan kepada diri seseorang. Sedangkan sistem medis naturalistik ini merupakan penyakit terjadi didasarkan atas hubungan sebab akibat karena terganggunya keseimbangan dalam tubuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas konsep kausalitas dalam sistem personalistik. Ini adalah dua menurut pendapat Blake dan Alan. Menurut pendapat Blake, penyakit disebabkan agen-agen yang dengan beberapa cara menjatuhkan kekuatan mereka atas diri para korban. Agen-agen dapat berupa makhluk manusia super. Sedangkan menurut Alan, agen-agen tersebut dapat melintasi alam natural dan supranatural, yaitu tukang tenung. Makhluk supranatural yaitu seperti hantu, setan, semak-semak, dan tukang sihir dan dewa, semuanya dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada konsep-konsep kausalitas dalam sistem personalistik, yang dimana ada tiga. Yang pertama ada pantologi humoral, yang dimana ini merupakan deskripsi tentang penyakit, yang dimana rasa sakit timbul apabila salah satu dari substansi itu menunjukkan kekurangan atau kelebihan atau terpisah dalam tubuh sehingga tidak bercampur baik satu sama lainnya. Yang kedua ada pengobatan Ayurveda, di mana dalam teori Ayurveda alam semesta terdiri dari 4 unsur, yakni bumi, api, air, udara, tambah lagi satu unsur yaitu ether. Yang ketiga ada pengobatan tradisional Cina, yang dimana penyakit yang dianggap terjadi karena kekuatan-kekuatan luar adalah penyakit yang, sedangkan penyakit yang diduga sebagai akibat dari kekuatan-kekuatan dalam disebut dengan penyakit yin. Selanjutnya ada unsur-unsur emosional dalam teori penyebab, di mana kepercayaan yang tersebar luas bahwa pengalaman-pengalaman emosional yang kuat seperti iri, takut, sedih, malu dapat mengakibatkan penyakit, di mana adanya hubungan sebab akibat. Di hubungan sebab akibat ada 5. Yang pertama etiologi komprehensif dan terbatas. Yang kedua penyakit religi dan mugi. Yang ketiga tingkatan penyebab. Yang keempat saman dan pengobatan lainnya. Yang kelima diagnosis. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang etnopsikiatri. Nah, hal ini dimulai dari pemahaman atas hubungan antara kepribadian dan kekuatan budaya yang berpengaruh dan membentuk suatu kepribadian. Nah, di sini ada kasus teori label, yang dimana argumen pokok yang dikemukakan dalam kasus ini, yang dimana bahwa sekali tingkah laku menyimpang, maka diberi cap menyimpang, walaupun ringannya ataupun sementaranya gejala itu, akan tetapi dijadikan stereotip dan stigma bagi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas saman, dukun, dan penyembuh lainnya, yang dimana menurut Spencer, pada masa lalu seorang esime merasa terus-menerus terganggu kesehatannya berkonsultasi dengan seorang saman yang mengelilingi dan memeriksa pasien dari berbagai sudut. Lalu ia menyentuh pasien tersebut pada titik di mana rasa sakit itu berada. Ia menjilat kedua tangannya,
kemudian menggosokkannya ke bagian-bagian yang sakit. Beberapa saman meniup bagian yang sakit. Menurut diagnosis disebabkan oleh kemasukan benda-benda. Nah, dalam pengobatan pasti ada wawancara pengobatan yang dimana ini umumnya dianalisis sebagai arti hubungan, norma-norma, tingkah laku, harapan-harapan yang diketahui yang memberi ciri kepada kedua aktor dalam suatu peristiwa. Apresiasi yang sepenuhnya dari setiap wawancara pengobatan memerlukan pengetahuan tentang latar belakang kebudayaannya, di mana ia tertanam dan harapan-harapan apa yang diberikan oleh masing-masing aktor tersebut. Nah, ada beberapa ciri peranan dokter dan peranan pasien. Yang pertama, terbatas universal, yang dimana bahwa pada setiap masyarakat jumlah orang yang diakui dapat menyembuhkan sangatlah terbatas. Setiap orang yang sakit sehingga disebut menjadi. Yang kedua, ada permanen temporer, yang dimana ini berkenaan dengan kenyataan bahwa bagi banyak penyembuh peranan itu adalah universal, sedangkan peranan yang sebagian terbesar pasien bersifat kontemporer. Selanjutnya ada atasan bawahan, yang dimana atasan bawahan menggambarkan hierarki antara yang menguasai dan yang mentaati dan dalam tiap masyarakat menandai hubungan dokter pasien. Selanjutnya sukarela dan sukarela, yang dimana sejauh ini yang menyangkut peranan pasien yang bersangkutan biasanya peranan itu dilihat sebagai bersifat non-sukarela. Yang selanjutnya sifat universal dalam peranan penyembuhan, yang dimana ini dipandang dari perspektif lintas budaya. Para dokter menunjukkan ciri-ciri yang sama dalam hal spesialisasi, seleksi pendidikan, perasaan siksa keprofesionalan, harapan akan pembayaran, dan keyakinan akan kekuatan mereka. Dalam kebanyakan masyarakat, mereka juga dilihat kurang lebih dalam pandangan ambivalen oleh masyarakat tersebut. Nah, di sini terdapat 7 persamaan ciri-ciri premis profesional sistem pelayanan perawatan kesehatan dipandang dari perspektif lintas budaya. Yang pertama ada spesialisasi, yang kedua seleksi dan pendidikan, yang ketiga pemberian sertifikat, yang keempat citra profesional, yang kelima harapan akan pembayaran, yang keenam kepercayaan terhadap kekuatan, dan yang ketujuh sikap publik. Selanjutnya kita akan membahas sistem-sistem medis dan barat, yang dimana berbagai kekuatan dan kelemahannya. Nah, di sini ada kesulitan dalam tolak ukur, yang dimana dalam mengevaluasi sistem dan barat, yaitu sejauh menyangkut efektivitas dari pengobatan-pengobatan khusus memiliki data yang amat kurang, serta penilaian antropolog berdasarkan observasi kekurangan catatan kumulatif tentang keberhasilan atau kegagalan yang dalam pengobatan. Penting penilaian membuktikan efektivitas. Ada aspek positif dari pengobatan non barat, yang dimana kekuatan sistem pengobatan non barat secara tepat termasuk di kategori pengobatan pendukung psikososial dan tindakan klinis, terutama farmakopea klinis. Ini merupakan salah satu praktek pengobatan non barat yang tidak lazim dan nampak keberhasilannya. Adapun aspek negatif dari pengobatan non barat, yang dimana contoh dan bahaya. Carl Taylor memperingatkan slogan tentang bahwa obat bius pribumi itu tidak berbahaya. Ia menulis bahwa banyak kesalahan dibuat karena penggunaan yang tak tepat dari sebagian obat bius, misalnya mencuri dan berbagai metal barat lainnya digunakan secara ekstensif dalam pengobatan Ayurveda. Penjelasan ini menurut Carl Taylor. Dan juga ada pun kekurangan dalam pengobatan kontemporer Amerika, yang dimana para dokter dan perawat sering tidak menyadari tentang cara perubahan mengenai hubungan antara penderita yang akan diobati. Carl Taylor menyebutkan kultur efisiensi dalam pengobatan kontemporer. Pendidikan bukan hanya tentang sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tetapi soal memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat diserapkan kehidupan. Nah, maka kita seorang berpendidikan, perbanyaklah wawasan dan ilmu pengetahuan agar nantinya dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.